Halo, jumpa lagi dengan saya Budiono, Doktor Bidang Ilmu Ekonomi, Associate Profesor Universitas Pelita Harapan. Pada hari ini saya akan menjelaskan tentang fiscal policy di dalam chapter 30. Ada baiknya kita pertama kali mengetahui tujuan dari pembelajaran. Kita akan menggambarkan bagaimanakah pemerintah mengatur budget, kemudian memproses budget itu sendiri, kemudian bagaimanakah outlays, kemudian receive, defisit, dan debt di dalam anggaran pemerintah. Hal berikutnya adalah kita akan menjelaskan mengenai sisi supply effects dari kebijakan fiskal. Berikutnya adalah kita akan mengetahui bagaimanakah kebijakan fiskal itu merupakan suatu pilihan untuk meredistribusikan pendapatan dan biaya di antar generasi. Dan yang terakhir adalah kita akan mengetahui bagaimanakah stimulus fiskal itu digunakan untuk memerangi resesi. Nah, di dalam budget pemerintah, kalau di Indonesia adalah APBN, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, ada beberapa posisi, apakah dia akan surplus atau defisit atau balance. Apabila penerimaan lebih besar daripada pengeluaran, receipt melebihi dari outlays, maka dengan demikian pemerintah memiliki budget surplus. Kemudian apabila terjadi sebaliknya, posisi budget itu adalah defisit. Selanjutnya apabila receive sama dengan outlays, maka dengan demikian pemerintah memiliki suatu balance budget. Selanjutnya kita akan mengetahui bagaimanakah efek supply side dari kebijakan fiskal. Kita sudah mengetahui bahwa kebijakan fiskal itu adalah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengatur antara pendapatan dengan pengeluaran pemerintah itu sendiri. Nah, kebijakan pemerintah fiscal policy itu memiliki efek penting, pengaruh penting pada kesempatan kerja, kemudian GDP potensial, selanjutnya pada agregat supply. Dan hal itulah yang dikatakan dengan supply side effects. Nah, katakanlah suatu perekonomian terjadi seperti ini. Sumbu datar ini adalah suatu pasar tenaga kerja, labor market. Sumbu datarnya adalah banyaknya labor. Di sini diukur dalam jumlah jam kerja setiap tahun. Kemudian sumbu tegaknya adalah upah real, tingkat upah real. Kita sudah pasti tahu bagaimanakah bentuk labor demand dan labor supply. Kemudian katakanlah terjadi penurunan di dalam supply of labor. Karena apa? Karena adanya
pajak yang dikenakan pada labor. Dengan adanya pajak, maka labor supply akan menurun, dia bergeser shift ke sebelah kanan atas, ke kiri atas. Nah, di sini keseimbangan mula-mula di daerah ini, kemudian ke titik berikutnya. Nah, kita bisa tahu dengan adanya pergeseran dari labor supply, maka dengan demikian adanya peningkatan dari upah sebelum pajak sana, kemudian adanya upah yang turun setelah pajak. Oleh karena itu terjadi namanya kesempatan kerja itu menurun, employment decrease. Kalau kita lihat dari sisi fungsi produksi, ya, fungsi produksi bentuknya seperti ini, di mana sumbu dasarnya adalah labor, sumbu tegaknya adalah real GDP. Nah, dengan adanya pengenaan pajak, mula-mula keseimbangannya adalah perekonomian berada di titik hitam ini, kemudian menurun di merah. Jadi dari real GDP-nya 16 menjadi 15, kemudian kesempatan kerja menurun dari 250 ke 200. Nah, selanjutnya bagaimanakah efek daripada kebijakan fiskal terhadap, dalam hal ini, pasar loanable, ya, loanable funds market. Dengan adanya pengenaan pajak, maka supply loanable fund dia bergeser shift ke sebelah kiri. Dengan pergeseran itu maka mengakibatkan keseimbangan berpindah pada demand loanable fund ke titik berikutnya. Nah, di sini kita bisa melihat yang pertama, adanya peningkatan tingkat suku bunga dari 3 ke 4 ini terjadi. Kemudian ada penurunan suku bunga setelah adanya pajak. Nah, itu di titik ini. Nah, berikutnya dengan adanya peningkatan suku bunga, maka investasi dan saving itu menurun, dia menurun. Nah, ini kalau kita lihat, kita namakan lever curve, yaitu suatu kurva yang menyatakan hubungan antara tingkat pajak dengan pendapatan pajak. Dia ada titik optimumnya gitu, seperti keadaan sekarang, misalnya Amerika pada posisi sekian, kemudian Inggris pada posisi sekian, kemudian lanjut lagi Prancis seperti sekian gitu. Nah, yang diinginkan oleh semua pemerintah di dunia yaitu pada posisi yang optimumnya di sinilah yang paling optimum. Nah, kita lanjutkan. Kita akan mempelajari tentang stimulus fiskal. Stimulus fiskal adalah
penggunaan kebijakan fiskal untuk meningkatkan produksi dan kesempatan kerja. Stimulus fiskal itu sendiri dapat kita bagi bahwa stimulus fiskal itu bekerja secara otomatis, juga kemudian dia juga bekerja secara diskresional. Diskresional itu artinya bahwa perlu ada suatu tindakan, ada action. Nah, kebijakan fiskal yang otomatis itu tentunya misalnya dia diperlukan pada saat keadaan ekonomi tertentu. Jadi dengan demikian tanpa adanya action pemerintah, fiskal itu sudah bekerja. Kemudian berikutnya adalah discretionary fiscal policy, di mana perlu ada action kebijakan yang mana diinisiasi oleh senator atau dalam hal ini Dewan Perwakilan Rakyat. Nah, berikutnya kita akan melihat seperti ini, yang automatic fiscal policy, kemudian cyclical structural budget balance. Pada intinya, bagaimanakah budget pemerintah itu secara otomatis merespon keadaan ekonomi. Dia merespon dalam keadaan ekonomi, yaitu dalam hal ini dia akan memperoleh besaran pajak. Kalau ekonominya bagus, berarti penerimaan pajak akan meningkat terus. Kemudian juga fiscal policy itu dilakukan dengan pengeluaran yang dipertimbangkan untuk diperlukan, namanya needs based spending. Nah, berikutnya adalah perubahan dalam pendapatan. Berikutnya katakanlah suatu perekonomian terjadi seperti ini, kita lihat ya, real GDP itu pada sumbu datar, kemudian sumbu tegaknya bisa berupa outlays atau pengeluaran atau penerimaan pemerintah, dan budget balance. Nah, katakanlah suatu perekonomian pada keseimbangan, yaitu di mana GDP potensial tercapai di saat 17 triliun ini, dia GDP potensial dia tegak lurus ya. Kenapa dia tegak lurus? Karena ini merupakan kurva jangka panjang supply. Jadi long run aggregate supply jangka panjangnya. Nah, kita bisa lihat posisi receive ya, penerimaan itu merupakan sumbernya, dia posisinya adalah upward sloping. Kemudian yang pengeluaran dia outliers itu posisinya downward sloping. Kemudian katakanlah perekonomian tidak pada suatu keseimbangan, maka dengan demikian katakanlah perekonomian berada di bawah real GDP. Kalau dia berada di bawah real GDP, maka posisi penerimaan negara adalah sekian, kemudian pengeluarannya adalah sekian. Nah, di sini pengeluaran lebih besar daripada penerimaan negara itu. Oleh karena itu terjadilah namanya defisit.
Defisit yang demikian yang kita katakan dengan cyclical defisit. Apabila perekonomian berada di atas GDP potensial, maka dengan demikian receive lebih besar daripada outlays. Disitulah kita namakan cyclical surplus. Keadaan berikutnya di dalam fiscal stimulus yaitu apabila real GDP dia bergerak ke kanan atau ke kiri. Bisa jadi potensial GDP meningkat dari 17 ke 18 atau menurun dari 17 ke 16. Sementara posisi budget balance di sini tidak mengalami perubahan. Nah, jadi budgetnya tidak mengalami suatu perubahan. Suatu ketika perekonomian dia berada di bawah real potensial GDP, ya, berada di bawah potensial GDP, maka dengan demikian pada posisi potensial GDP yang baru di sini, maka dengan demikian muncul namanya structural deficit. Jadi outlays lebih besar daripada receipt di posisi GDP potensial yang baru, di mana ini terjadi. Jadi GDP potensial dia berada di bawah titik keseimbangan daripada budget. Kemudian bisa jadi perekonomian GDP potensial dia berada di atas keseimbangan daripada budget pemerintah. Nah, oleh karena itu receipt lebih besar daripada outlays, maka oleh karena itu kita bisa namakan dengan structural surplus. Nah, katakanlah perekonomian seperti ini, ya. Ini di dalam pasar real, ya, sektor real, ya. Sumber tegaknya adalah price level atau tingkat harga. Kemudian sumber datarnya adalah real GDP. Katakanlah ada peningkatan pengeluaran pemerintah atau pemotongan pajak, maka akan menggeser agregat demand 0 ke agregat demand 0 plus delta E, perubahan pengeluaran. Kemudian berikutnya, karena adanya efek multiplier, agregat demand bergeser lagi ke sebelah kanan atas. Sementara GDP potensial dia tetap pada posisi long agregat supply di sini, dia tegak lurus. Nah, itulah stimulus fiskal dan agregat supply. Terima kasih sudah mengikuti perkuliahan pada kesempatan ini.